Kita buka dulu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik lagi dengan gue Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini teman-teman, gue bawain sebuah topik yang cukup sensitif gitu ya, cukup kontroversi di kalangan para tarantula keeper, khususnya bukan di Indonesia doang sih, jujur aja nih, dimanapun ini jadi topik sensitif teman-teman gitu, yaitu tentang hybrid atau hibrida gitu ya, hybrid atau hibrida pada tarantula. Jadi pada dasarnya tiap kali ada pembahasan gitu ya terkait topik ini, baik itu gue baca-baca di forum luar gitu ya, kayak Arachnoboard, Tarantula Forum, sampai forum-forum dalam negeri gitu ya, baik itu di grup sosial media gitu ya, sampai grup instant messenger lah, WhatsApp segala macam, pasti rame gitu ya. Pasti rame, yaitu tentang hibrida atau hybrid gitu, atau kita mungkin bilangnya kawin silang gitu ya, crossbreeding pada tarantula teman-teman gitu ya. Jadi memang ini jadi sebuah topik yang menimbulkan pro dan kontra gitu ya, boleh gue bilang menimbulkan pro dan kontra. Tapi sebelum gue mulai teman-teman, ya gue akan launch sebuah polling gitu ya. Kita polling dulu nih ya, kita polling. Gue akan launch dan harusnya udah kelihatan di layar teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya atau polling gue hari ini adalah, setuju nggak teman-teman, setuju nggak dengan hybrid pada tarantula gitu ya? Silakan, mau pilih setuju boleh, mau pilih nggak setuju boleh, karena hari ini kita mau ngobrol nih sebenarnya gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, dan kalau teman-teman ada yang punya komen, ada yang punya pendapat, go ahead langsung aja ketik gitu ya. Ataupun ada pertanyaan, go ahead langsung aja teman-teman boleh ketik pertanyaan, send gitu ya. Jadi ntar gue bisa bacain dan syukur-syukur gue bisa jawab gitu ya. Oke, sekarang balik lagi tentang masalah hybrid itu sendiri, atau kita bahasainnya hybrid ya teman-teman. Jadi kalau bahasa mungkin ada yang bilang crossbreeding, kawin silang, atau hybrid hibrida gitu ya, kayak gitu-gitu. Pada dasarnya sebenarnya itu merujuk pada sebuah asumsi gitu ya, yang bahwa ada dua spesies berbeda ya. Gue udah nggak pakai kelas genus, tapi gue langsung merujuk pada spesies. Dua spesies berbeda itu dikawin silangkan gitu ya. Nah, masalahnya seringkali kita berpendapat bahwa di dunia reptil atau dunia anjing banyak kok yang istilahnya mereka bilangnya hybrid gitu. Sebenarnya agak kurang tepat sih teman-teman gitu ya. Ini boleh komen kalau teman-teman ada yang juga keeper di reptile kah, yang istilahnya ikut saat ini nonton gue gitu ya, ataupun ada juga misalnya breeder anjing ras lah segala macam. Monggo leave a comment, karena banyak banget istilahnya orang yang pro dengan hybrid mengatakan bahwa itu sama aja sih sebenarnya dengan kayak misalnya di reptile, snakes gitu ya, atau di anjing kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang setuju nggak, kalau kayak gitu misalnya gitu, kita kayak semacam langsung di pertanyaan $1 juta gitu ya, the $1 million question gitu ya. Gue sendiri pada dasarnya gue nggak setuju, karena begini, nanti gue jelasin. Tapi gue juga mau coba pakai kacamatanya teman-teman yang pro nih dengan hybrid gitu ya. Gue nggak langsung serta-merta, oh pokoknya lu salah lah kayak gitu ya. Gue coba pakai kacamatanya tentang orang yang pro, dan gue coba lihat dari perspektif mereka tuh kenapa mereka pro kayak gitu. Oke, kalau dari apa yang literasi yang gue baca, maupun dari beberapa bahan lah istilahnya yang gue googling gitu ya, mostly pasti perbandingannya adalah mereka menggunakan yang tadi gue bilang, either anjing, ular, ataupun reptile gitu ya, kayak gitu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau boleh jujur, kalau teman-teman paham tentang taksonomi gitu ya, terus mulai dari misalnya kayak pembagian kita ngomong nggak usah jauh-jauh dari kingdom deh gitu ya, kepanjangan. Kita langsung plot di genus dan spesies gitu ya teman-teman. Nah, genus dan spesies pada dasarnya kayak kita manusia, genus kita Homo, spesies kita sapiens, Homo sapiens gitu ya. Terlepas dari ras, masalah ras nih beda teman-teman. Jadi manusia ada yang rasnya misalnya kayak gue mongoloid gitu. Jadi ras gue adalah ras Asia gitu ya. Mungkin kebanyakan kita masuknya rasnya mongoloid Asia. Tapi juga ada yang misalnya ya kita sebut aja deh, bule, kulit hitam, macam-macam gitu ya, segala macam. Itu kita bicara ras. Oke? Kita bicara ras, tapi pada dasarnya kita adalah genus dan spesies yang sama teman-teman. Mau dia kulit hitam, mau dia warna kulit apapun lah intinya gitu ya. Mau dia dari negara manapun, yang namanya manusia itu Homo sapiens. Genus dan spesiesnya itu Homo sapiens. Jadi kalau kita kawin campur misalnya nih, wah dia Indo tuh, bokapnya Portugis misalnya gitu, nyokapnya Manado misalnya gitu. Ya itu bukan kawin silang men.
itu pernikahan antar ras, interrasial gitu, jatuhnya seperti itu. Karena kenapa? Balik lagi, yang gue tekan di sini adalah kita manusia semua masih satu genus, satu spesies kan gitu ya. Sama kayak anjing. Anjing juga sama. Itu sebenarnya kalau misalnya nih ada yang kawin campur, bilangnya udah kawin campur seolah-olah. Jadi kayak jangan sampai mix nih temennya, jangan sampai ketukar. Jadi misalnya gini, ini persilangan dari anjing poodle misalnya sama yang ekstrim apa ya? Poodle kan kecil imut, Labrador deh, yang galak gitu, yang wow, keren gitu ya. Labrador sama poodle, lu kawinin misalnya jadi apa? Labradoodle misalnya gitu ya. Lu bikin sebuah inian baru, Labradoodle. Oke. Tapi kan pada dasarnya mereka secara genus dan spesies sekali lagi masih sama gitu ya, yaitu Canis lupus. Itu adalah genus dan spesies untuk anjing. Oke, Canis lupus. Jadi mau dia Labrador sama di satu lagi poodle, lu kawin silang, sebenarnya itu masuknya adalah apa ya, rasnya aja yang beda gitu ya. Sama kayak tadi gue bilang nih, bokap Portugis, mama apa Chinese misalnya kayak gitu. Itu cuma masalah ras teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi kayak di anjing pun gue boleh bilang sebenarnya itu bukan hybrid. Kenapa? Karena ya mau lu anjing Labrador, anjing poodle tetap aja genus dan spesiesnya adalah Canis lupus gitu kan. Jadi mulai sekarang misalnya kalau ada teman lu yang ngeselin itu jangan katain anjing lu, jangan kasar gitu teman-teman. Katain Canis lupus lu gitu ya, moga-moga mereka ngerti. Oke. Nah, di ular sama misalnya kayak gecko itu pun sama. Pada dasarnya ular yang apa ya? Kan ular itu kan kalau kita ras gitu ya manusia, kalau ular dan reptile gitu mereka bilangnya morph. Oke. Morph ini juga sama teman-teman. Sebenarnya ini adalah sebuah apa ya? Ini bukan perkawinan hybrid gitu ya, karena yang digabungkan adalah morphnya. Sedangkan spesies jantan dan betinanya balik lagi masih satu spesies nih gitu, antara gecko dengan misalnya gecko sama gecko beda morph, kalian combine jadilah morph baru yang unik. Itu oke, dan itu menurut gue bukan hybrid gitu ya, karena sekali lagi hybrid ini bicara tentang benar-benar dua spesies berbeda yang kawin gitu ya, yang istilah disilangkan gitu ya, baik itu. Dan ini gue lebih bicara kepada persilangan yang memang dibikin atau disengaja oleh manusia. Oke, jadi apa ya, kayak bahasa kayak manusia bermain Tuhan lah gitu ya. Maksudnya apakah crossbreeding terjadi di alam bebas? Bisa jadi. Nah, ini juga jadi salah satu apa ya, dari misal yang tadi gue bilang, kalau gue jadi orang yang pro dengan hybrid, apa sih yang akan jadi selain satu persepsi gue tuh akan kayak apa gitu. Nah, salah satunya adalah yang gue catat adalah mungkin andaikan nih dengan semua tarantula gue di belakang gini ya, terus gue ada misalnya sesama genusnya sama Brachypelma misalnya gitu ya, gue ada misalnya Kahlenbergi, satu lagi ada Vagans nih, anggaplah gitu ya, Clitocatl Kahlenbergi, Clitocatl Vagans. Oke, kayak gitu. Terus andaikan kita bicara dua skenario di alam luar, di alam asli gitu, mungkin nggak kira-kira mereka kawin campur? Ayo, gimana menurut teman-teman? Sekali lagi silahkan komen di bawah gitu ya. Maksudnya kalau kalian punya pemikiran apa, monggo please leave a comment, langsung tanya-tanya juga boleh gitu, biar kita ada interaksinya gitu. Jadi gue kebayangnya gini, kita balik lagi ke alasan pertama, mungkin kalau misalnya gue jadi orang yang pro hybrid, gue akan mikir iseng deh, karena gue Vagansnya punya cewek udah adult female nih, sedangkan gue Kahlenbergi punya pair gitu ya, gue punya pair Kahlenbergi, tapi yang female gue yang Kahlenbergi ini belum adult, masih sub adult gitu. Bisa dikawinin, sebenarnya sih bisa dikawinin, cuman kadang-kadang oke, anggaplah lebih ekstrim lagi, gue Kahlenbergi female gue masih juvenile misalnya, sedangkan male Kahlenbergi gue anggaplah udah mature. Oke, sehingga boleh dikatakan ini agak jomblo nih male-nya nih gitu ya, nggak ada pasangan. Kenapa? Karena balik lagi, Kahlenbergi adalah boleh dikatakan sebuah spesies yang cukup rare gitu ya. Jadi nggak se-common Vagans lah misalnya kayak gitu. Oke, terus ini balik lagi ceritanya, gue iseng gitu ya, gue iseng. Mumpung ada adult female Vagans, mumpung ada mature male Kahlenbergi, warnanya mirip-mirip, ya kan? Mungkin balik lagi tuh, motivasinya adalah iseng, mau cobain kayak apa sih. Ini purely iseng ya, dalam artian nggak ada motivasi yang ya, kita nggak bahas yang terlalu banyak ininya lah ya, terlalu banyak variabelnya, tapi at least pure iseng aja karena penasaran gitu. Oke, jebret, misalnya sukses gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ketika kita hybrid tarantula itu, jangankan hybrid men, yang spesiesnya sama aja, male-nya masih ada resiko kemakan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kiper tarantula udah paham nih gitu ya, kalau kita mating tarantula selalu ada resiko male-nya dimakan sama si female kan gitu ya. Nah, oke, anggaplah berhasil, udah nih. Jadi
Alasannya gitu, tadi gue udah iseng, terus iseng gue ngeliatnya misalnya ada mail gue yang istilahnya nggak ada pasangan gitu ya, yang nggak ada pasangan. Jadi hati-hati buat teman-teman mail yang belum punya pasangan, biasanya jadi ya macam-macam gitu ya. Nah, kidding, guyon ya. Nah, udah iseng, terus mail gue gak ada pasangan gitu kan, itu jadi motivasi gue, terus gue udahlah gue campur aja berat segala macam. Oke, lalu anggaplah ada dokumennya dong kalau meeting sukses, terlepas dari mailnya dimakan atau enggak gitu ya, sukses dan nggak sukses. Oke, anggaplah sukses, gue sukses meeting. Terus gue mulai kepikiran nih, gila nih vagansnya betelor, vagans color bergi tadi ya, yang gue hybrid misalnya tuh betelor banyak banget nih, mesti diapain ya kira-kira, kan gitu ya. Karena kita bicara anakan tarantula tuh bukan kayak anak kucing gitu ya men, yang cuman misalnya 8 gitu lucu-lucu, dan ya tarantula bisa ratusan bisa ribuan bahkan gitu ya. Kebayang nggak? Misalnya jadi anggaplah kayak tadi gitu, percobaan gua, keisengan gua berhasil gitu ya, and then boom, jadilah sekian ratus baby tarantula. Mau diapain tuh kira-kira? Karena balik lagi gini, dari apa yang gue baca, yang teman-teman yang istilahnya pro dengan hybrid tuh masih kalah jumlah gitu ya, kalah jumlah dengan yang kontra dengan hybrid. Dan menurut gue itu bagus gitu ya, maksudnya bagus bukan gimana, kita nggak berusaha, bukan yang gua nggak punya tujuan istilahnya untuk membenturkan dua kubu atau gimana, tapi gue mau lihat dari sisi keberlanjutan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita punya spesies tarantula yang gila-gilaan diversity-nya gitu ya. Kita punya hampir, boleh dikatakan hampir 1000 kali ya. Jadi penelitian dulu bilang udah 800, gue baca-baca lagi udah 900, sekarang 1000 lebih kali. Masa sih dari 1000 lebih itu yang udah teridentifikasi gitu ya, dan masih banyak yang lagi ngantri untuk diidentifikasi, tiba-tiba ucuk-ucuk gue mau nambahin nih dengan hybrid Kallenbergi dan vagans gue tadi, gue bikin SP baru yang belum teridentifikasi. Kira-kira gimana sih dengan untuk keberlanjutan jangka panjang hobi ini gitu ya, istilahnya di tarantula ini. Jadi gue cuma kepikiran kalau misalnya gue hybrid tarantula gue segala macam, terus itu mau gue apain ya? Kalau misalnya jual aja kali ya, pakai label vagans misalnya gitu ya, atau mungkin kalau gue mau lebih jahat gitu ya, misalnya mau lebih licik gitu ya, gue pakai aja label Kallenbergi, karena secara warnanya mereka mirip banget antara Kallenbergi dengan vagans gitu, sama-sama bulu setae abdomennya merah, dia punya cephalothorax warnanya agak-agak agak-agak perpaduan di dekat femurnya tuh lebih gelap gitu ya, tengah-tengahnya lebih cerah kan, kayak gitu-gitu ya, secara warna udah mirip banget gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi gue pikir, gue label aja Kallenbergi, kan Kallenbergi lumayan rare, kali aja dapet duit banyak gitu ya. Nah itu dosa gue udah double men sebenarnya. Gue nipu semua orang yang beli sama gue misalnya gitu, karena gue label Kallenbergi sehingga gue dapat keuntungan dari situ misalnya gitu. Ujung-ujungnya kalaupun ketahuan, udah berarti istilahnya gue kebayangnya gini loh, gila itu misalnya jadinya ratusan, kejual banyak gitu ya, sama pengepul segala macam, teman-teman segala sales segala macam, intinya ada yang gue jual borongan, ada yang gue jual terus beredar itu di pasaran. Oke. Dan akhirnya yang ada ini SP baru ini kayak apa ya, SP yang banci gitu ya, boleh dikatakan, maksudnya nggak pure gitu ya, nggak pure breed gitu ya. Terus udah gitu gue masih punya pembelaan teman-teman, sebagai orang yang pro hybrid gue masih bilang rata-rata hasil hybrid mandul kok, nggak bisa reproduksi kok gitu ya. Kalau bener kayak gitu, tapi kalau ternyata bisa reproduksi gimana? Karena gini, maksudnya apa yang jadi satu jaminan gitu ya, satu garansi bahwa hasil hybrid itu pasti fertile, mandul? Kan nggak ada juga ya gitu ya teman-teman. Maksudnya anything could happen. Oke, kita bukan Tuhan yang maha tahu gitu, yang memang istilahnya dan kita dengan sembarangan mencampur DNA gitu. Jadi gue lagi bayangin kayak gitu. Jadi sebelum gue bilang hybrid nggak boleh, ini tuh nggak boleh segala macam, tapi at least apa sih pembelaan gue kalau ternyata gue adalah orang yang ngelakuin hybrid gitu. Oke. Nah, atau misalnya gue mikirnya di alam terjadi hybrid, sebenarnya sih kalau gue ada misalnya kayak gue jadi pembelaan gue adalah di alam terjadi hybrid, terus gue mulai coba reverse lagi. Oke, kalau di alam terjadi hybrid berarti kan kehendak yang maha kuasa ya. Beda dengan di ruang tamu gue terjadi hybrid gitu kan ya. Itu kayaknya satu hal yang nggak bisa disamain sih, dalam artian purpose-nya yang alam gitu, mother nature, dengan purpose gua pasti tanda kutip beda jauh gitu ya, kayak gitu. Jadi monggo teman-teman, ayo gua encourage kalian speak up dong masalah kayak gini. Ya gimana menurut kalian gitu, karena kalau gua sendiri tadi
ya pertanyaan 1 juta dolar udah gue jawab, yaitu kalau gue pribadi sebenarnya nggak apa ya, nggak ngelakukan hybrid gitu, dalam artian gue kontra hybrid. Namun kenapanya sebenarnya lebih pada kalau misalnya sekarang gue boleh buka gitu ya, boleh buka kenapa sih kontra dengan hybrid. Oke, pada dasarnya gini teman-teman, yang pertama kalau yang bisa gue pikirin mungkin adalah sebenarnya spesies tarantula tuh udah banyak banget gitu ya, dan masa iya kita gara-gara satu tarantula tadi jomblo gitu, kayak tadi gue kalian pergi, gue nggak bisa upayain sebuah hal untuk misalnya mencarikan pasangannya gitu ya. Karena balik lagi gini teman-teman, buat kita semua para tarantula keeper, forum tuh banyak, forum di Indo gitu ya. Gue sendiri ini kalau gue buka HP gue ada 9 WhatsApp grup tentang tarantula gitu ya, dan itu di Indonesia doang gitu. Jadi banyak kok gitu kalau kita mau effort lah gitu ya untuk tanya-tanya di grup sosial media kayak Facebook misalnya gitu ya, ada nggak WhatsApp grup tentang tarantula segala macam, mau dong join, itu ada kok gitu. Jadi dari situ itu jadi sebuah boleh dikatakan channel gua kalau gua lagi nyari pasangan gitu ya untuk mating tarantula gua. Memang gua nggak bisa sangkal bahwa resiko kalau kita punya tarantula rare, bukan male tapi tarantula rare, itu emang susah cari pasangan. Setuju karena di mindset kita para keeper, dan juga faktanya bicara demikian bahwa tarantula betina atau female lebih diminati, ya kan jujur deh gitu ya, maksudnya kecuali mungkin dia SP-nya Formictopus gitu ya, dari genus Formictopus, SP apapun itu Formictopus rata-rata male lebih cantik, tapi kan tetap aja biarpun male cakep usianya pendek men, iya nggak sih gitu kan. Sedangkan kalau female itu kan hampir semuanya female itu lebih besar, terus lebih colorful, boleh dikatakan itu, usia lebih panjang ya kan. Dan boleh dikatakan usia lebih panjang kenapa? Karena dia kawin nggak kawin ya dia nggak akan secepat itu mati gitu. Kita tahu lifespan-nya female tuh bisa sampai belasan tahun gitu, dibanding dengan lifespan-nya lifespan dari male gitu ya, yang cuman paling 3-5 tahun udah oke banget gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya kayak model susah cari pasangan gitu juga, itu gue rasakan beberapa tarantula female gue itu jomblo sampai sekarang karena gue susah cari male-nya, jujur aja gitu ya. Tapi jangan biarkan itu jadi satu motivasi kita justru untuk melakukan hybrid sih gitu. Nah, hybrid ini sendiri sebenarnya jarang bisa terjadi dengan lintas genus teman-teman. Jadi rata-rata masih satu genus tapi beda spesies. Oke, makanya tadi gue kasih contohnya adalah kalian pergi gue dengan vagans gue misalnya, kalau gue hybrid itu kemungkinan bisa karena itu sama-sama Triltocatl gitu. Beda kalau misalnya anggaplah yang satu Triltocatl atau Brachypelma, satu lagi Lasiodora misalnya, itu sih udah pasti resultnya mungkin kemungkinan besar gitu ya, bukan udah pasti deh, kemungkinan besar resultnya adalah si male dihajar sama female-nya karena udah beda genus gitu ya, beda genus bisa beda spesies itu sih. Jadi gue encourage teman-teman gitu ya, please pikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu yang namanya hybrid atau perkawinan silang dengan beda genus dan beda spesies gitu ya. Karena baik lagi ini bukan crossbreeding kayak gini, ini bukanlah sebuah pencampuran morph gitu ya. Kalian misalnya punya tarantula oren, katakanlah bohmei, sama tarantula merah misalnya auratum misalnya gitu ya, auratum sama bohmei, merah sama oren, mungkin nanti warnanya bisa lebih apalah gitu ya misalnya gitu ya. Di tarantula it doesn't work like that, nggak yang kayak gitu caranya gitu ya. Jadi yang ada kalau lu campur antara misalnya tadi auratum sama bohmei misalnya gitu, yang ada mungkin hasil anakannya ya dia cuma bakal kayak bohmei tapi bukan bohmei. Paham nggak sampai sini? Karena itu kawin campur, bukan pure breed gitu ya. Jadi anakannya kelihatan kayak bohmei biasa tapi bukan bohmei. Masalahnya sekarang gini, baik lagi nih, seringkali sebuah boleh dikatakan pembenaran gitu ya, kalau misalnya sampai kayak gitu, ya udah kalau misalnya gua gitu hybrid tarantula, kalau jadi ya udah gua keep aja semuanya. Oke, lu keep ya, ratusan loh. Oke, 100-an. Buat temen-temen yang pernah breeding tarantula, ngasih makan sling, ngerawat sling ratusan, itu makan waktu, makan tenaga, makan biaya, makan pinggang. Dalam artian pegel men pinggang lu. gue udah agak kapok sih, maksudnya gini, seling jadi seneng ya kan, misain satu-satu, aduh gila capek nih, terus kasih makan satu-satu, waduh capek nih. Nah
Masalahnya itu masih bisa gue jual. Ya dong, karena itu pure breed. Lu bayang nggak kalau itu cross breed, hasil hybrid lu gitu? Yakin lu mau keep sekian ratus tarantula yang boleh dibilang nggak ada harganya, nggak ada value-nya? Itu yang jadi pertanyaan gue sih, maksudnya apa iya mau gue piara kalau misalnya gue sampai nekat hybridin kalian pergi sama Vagans gue misalnya gitu ya, terus jadinya ratusan segala macam, apa iya mau gue piara? Karena udahan gue pribadi lebih ke arah kolektor gitu ya. Nih semuanya rata-rata tarantula gue tuh udah kayak Pokemon, satu jenis, satu genus, satu spesies ya satu gitu ya, rata-rata kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang enjoy miara banyak tipe tarantula yang sama, spesies tarantula yang sama. Apalagi kalau ternyata tarantula itu udah gue piara capek-capek, nggak ada harganya. Yakin mau kayak gitu? Kalau gue sih dari situ gue udah big no gitu. Buat gue pribadi ya teman-teman. Jadi salah satu kenapa lu nggak mau hybrid? Aduh udah banyak alasan, apa ya istilahnya alasan gue gitu ya kenapa gue nggak ke arah hybrid. Walaupun gue coba memahami kalau ternyata gue pro hybrid tuh kayak apa. Intinya gitu. Jadi gue nggak bayangin adalah tarantulanya udah jadi mulai udah kita ambil exec-nya kita buka, udah ngelihat EWL-nya, EWL jadi instar 1, instar 2, instar 3 seterusnya. Misalnya dia survival rate-nya bagus gitu ya, sehingga dari ratusan itu katakanlah 65% hidup misalnya gitu. Tetap aja masih ratusan. Apa iya gue mau rawat satu-satu, kasih makan satu-satu, yang udah pasti gue udah kebayang sakit pinggangnya sih gitu ya. Ngasih makan kayak gitu satu-satu, dan itu nggak ada value-nya teman-teman gitu ya. Kebayang nggak sih kayak gitu? Nah, sebelum gue lanjut, gue launch result-nya dulu ya teman-teman. Jadi result-nya ini ada nggak nih? Waduh, nggak ada yang ngisi. Kenapa ini pada kemana teman-teman saya ini? Ya udahlah. Ya berarti memang mungkin viewer gue lebih suka didongengin daripada ngobrol langsung. Nah, terus itu satu, nggak ada value gitu ya segala macam. Terus jadi buat gue yang kayak gitu tuh apa ya, udah nggak masuk di gue sih gitu ya, udah nggak masuk di logika gue bahwa gue akan mau ngerawat sekian ratus tarantula, punya intinya gue gedein sendiri. Gue istilahnya dedikasi nih gitu ya. Gue nggak apa putus ya, kenapa nih nggak putus kan teman-teman? Halo, ini soalnya di gue muncul lagi go live nya nih, gue ngeri putus. Ada yang bisa bantu komen putus atau enggak teman-teman? Kenapa nih? Oke lah ya, yang mau nyawer juga boleh, monggo. Oke, gue lanjut aja. Terus kebayangnya gini teman-teman pernah dengar yang namanya bentar gue cek dulu contekan gue, yang namanya Apis mellifera. Pernah dengar? Genusnya Apis, spesiesnya mellifera. Kalau asing buat kalian, gue kasih tahu sesuatu. Jadi gini, Apis mellifera adalah sebuah genus dan spesies, taksonomi lah intinya gitu ya, untuk penamaan sebuah lebah, spesies lebah yang umumnya dibilang sama orang itu adalah killer bee. Oke, lebah pembunuh. Jadi killer bee ini adalah bentuk nyata teman-teman dari hasil crossbreed. Crossbreednya nggak tanggung-tanggung, lebah Afrika sama lebah Eropa, lebah madu Eropa, lebah Afrika gitu ya. Jadi secara geografis nggak mungkin ketemu, ya kan? Satu di Afrika, satu di Eropa. Tiba-tiba mereka berdua daftar Tinder dan maksud gua mereka berdua di hybrid di lab gitu ya, di lab buatan manusia. Tujuannya adalah agar madu yang dihasilkan lebih pure, oke, lebih manis gitu ya. Bukan lebih pure, sorry, lebih manis. Hasilnya gimana? Yes, mereka dapat hasilnya lebih manis. Jadi madu dari Apis mellifera ini jauh lebih manis daripada madu yang dihasilkan oleh lebah purebred. Tapi di sisi lain, selain benefit tadi madu lebih manis, mereka lah yang dijuluki sebagai lebah pembunuh. Sifat mereka lebih agresif, sengat mereka lebih menyakitkan, dan mereka menyerang secara berkelompok, dan sekali menyerang itu berkali-kali atau bertubi-tubi. Oke, dan jumlah laporan kematian atas serangan lebah pembunuh ini juga sampai sekarang masih terus nambah gitu ya. Jadi tiap tahun pasti ada aja orang yang mati, yang meninggal gara-gara lebah pembunuh atau killer bee atau Apis mellifera ini. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat salah satu boleh dikatakan kalau kita bermain Tuhan, bisa jadi yang kita ciptakan adalah monster. Oke, yang bisa jadi yang kita ciptakan adalah monster. Nah, gue kemarin ketika menyiapkan tentang hybrid ini teman-teman, gue ada ngobrol sama salah satu senior hiper tarantula gitu ya. Gue nggak usah sebut namanya. Oke, cuman dia bilang gue ada satu tarantula yang gue dikasih
Jadi dikasih dari temennya yang hybrid. Jadi ada temennya, rekannya yang hybrid, terus dikasih cuma-cuma dengan pesan, temen lu kasih tahu ini hybrid ya, jangan lu jual, lu keep aja sampai gede. Oke, temen gue deal. Sampai sekarang itu tarantula hasil hybrid masih disimpan teman-teman ceritanya. Hybridnya itu dari gue lupa, Auratum sama Emilia yang kalau salah apa, gue lupa, sorry, hybridnya gue lupa punya apa. Cuman ternyata tarantula hybrid dia ini ya, ya sebenarnya tumbuh molting terus sempurna gitu ya sampai gede kayak sekarang. Tapi sekarang masalahnya satu, ini tarantula berarti bakal sendirian seumur hidup ya dong. Mau dikawinin sama siapa, orang ini hybrid gitu kan, nggak jelas spesiesnya apa gitu ya. Kedua, temen gue ini si kiper yang boleh gue bilang ini, dia salah satu kiper tarantula yang gue respect sama dia gitu ya, gue anggap dia kayak guru gue segala macam. Nah dia bilang, gue piara tarantula tuh ratusan dan rata-rata bulu gatelnya atau urticating-nya nggak ada yang ngeganggu buat gue, kecuali si hybrid ini teman-teman. Kebayang nggak? Jadi bulu gatelnya si hybrid ini menurut dia jauh lebih gatal daripada semua urticating hair yang pernah dia rasain, karena dia bilang buat gue urticating hair itu gatal tapi nggak pernah ada yang semengganggu si hybrid ini gitu. Jadi sampai dia bilang gue sampai iritasi lah segala macam gitu. Jadi biasanya kulit kalau kena urti itu dia paling cuma gatal-gatal gitu ya, gatal-gatal biasa gitu ya, yang istilahnya nggak mengganggu banget. Kecuali yang hybrid ini dia bilang ini gatalnya ganggu. Terus udah gitu setiap kali dia buka tutup enclosure-nya itu si hybrid itu langsung kicking hair gitu ya, kayaknya nafsu banget kicking hair. Jadi ya buat dia itu ganggu banget sih gitu. Jadi sampai dia sendiri males sebenarnya ngasih makan si hybrid ini gitu ya. Oke, itu satu cerita dari dia. Cuman dari situ gue bandingin dengan cerita yang tadi gue bilang tentang Apis mellifera gitu ya, atau lebah pembunuh. Men, bisa jadi sebuah proyek iseng yang kita lakukan di ruang tamu kita gitu ya, kita crossbreed tarantula, bisa jadi justru bukan menciptakan cuman sekedar spesies baru, tapi dia adalah monster yang baru. Kebayang nggak lo? Jadi misalnya yang selama ini kita tahu bahwa racun tarantula nggak ada yang mematikan, tiba-tiba nih ya orang hybrid tiba-tiba kumpulan hybrid itu punya ternyata bisa sukses kawin segala macam. Ya kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu sekali lagi. Tapi jadilah sebuah seekor tarantula hybrid yang nggak jelas taksonominya apa, tapi racunnya misalnya benar-benar bisa sanggup membunuh manusia. Bisa jadi kan, who knows gitu. Dan teman-teman, buat gue gini, ketika kita menggabungkan dua tarantula yang berbeda, dua spesies yang berbeda, oke, ketika kita gabung sebenarnya bukan nambah spesies, men, justru spesiesnya berkurang. Oke, bear with me, kayak gini misalnya, ini ada dua spesies tarantula ya, spesies asli dengan berbagai kelemahannya. Kan kita nyarinya hybrid itu supaya dapat yang misalnya ini jauh lebih unggul dari indukan. Oke, ujung-ujungnya yang pure breed ini, yang ras murni ini, yang spesies murni ini akhirnya kalah gitu ya. Di alam bebas gimana, soalnya justru mereka akan kalah, ngerti maksud gue ya. Jadi kalah ada persaingan karena makanan lah, intinya segala macam. Bahkan bisa jadi mereka adalah yang pure breed ini adalah jadi buruan daripada yang si hybrid gitu ya. Oke, yang ada makanya gue bilang spesiesnya bukan malah kita lestarikan, malah akhirnya punah gara-gara ulah kita hybrid spesies itu sendiri gitu ya, terlepas dari apapun sebenarnya gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi mungkin sebagai penutup gitu ya, gue strongly suggest kita sebagai tarantula keeper, yuk kita lestarikan apa yang menjadi hewan yang kita sayangin ini, tarantula gitu ya. Kita lestarikan, kita pastikan kemurnian dari setiap keturunannya segala macam gitu ya. Dan kalau mau hybrid pun teman-teman please pikir-pikir ulang mau tujuannya sebenarnya kemana untuk hybrid itu gitu ya. Apakah cuma sekedar iseng mau main jadi Tuhan gitu, atau gue nggak ngerti apakah motivasi misalnya biar ntar bisa jadi uang. Toh juga pada banyak yang udah terbukti sih gitu ya, kalau lu hybrid antara dua nih, lu mau bunuh sebagian besar, misalnya gila lu udah effort ternakin, tiba-tiba lu harus ujung-ujungnya harus bunuh semuanya, nah bener-bener dosa aja gitu kan. Atau lu mau jual dengan label yang tipu-tipu gitu ya, misalnya kayak gitu, karena motivasinya uang. Ya balik lagi ya, dosa tanggung sendiri. Tapi masalahnya dosa ini akan impactnya jauh gitu ya sampai keturunan. Ya itu sih dari gua teman-teman. Cuman sangat disayangkan hari ini teman-teman nggak ada yang interaksi, nggak ada yang nanya gitu ya, nggak ada yang nyawer juga. Oke, oke. Jadi sekian dari gua teman-teman. Semoga apa yang gua sampaikan atau gua ceritain ke teman-teman ini juga bisa jadi sebuah bahan pemikiran. Tapi don't worry kalau teman-teman masih ada yang mau komen terkait topik hybrid ini, walaupun hari ini gue tutup di GoPlay gue, tapi teman-teman bisa tetap kunjungin Instagram gue di Spider9, Sierra Papa Yankee Delta 3 Romeo 9, atau nanti ini juga akan tayang di YouTube gue di Leo Morrison. Oke, itu aja. So, Leo Morrison sign out. Terima kasih teman-teman, have a nice weekend, dan semuanya stay safe. Bye-bye.